Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat kita berbakti kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Yesus
terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat ya Bapa. Atas segala berkat kemurahan-Mu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang untuk memuji membesarkan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Sebelum acara ini dimulai, kami minta padamu ya Tuhan, sucikan tempat ini, bersihkan dari segala macam roh-roh kejahatan. Biar kami memuji dan membesarkan nama-Mu dengan leluasa. Terima kasih Bapak, Engkau berkati pemimpin pujian serta pemain musik agar segala sesuatunya berlaku sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sedia sambut acara pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian firman-Mu Tuhan kita bagi kaki-Mu. Yeah.
memuji Tuhan dengan pujian penyembahan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tiba saatnya Tuhan kami akan rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, biarlah Engkau yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibirnya menjadi berkat dan sukacita kami pada hari ini, sehingga kami pulang ke rumah. Oh Tuhan, membawa berkat sukacita yang luar biasa yang ada pada Engkau pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus dan
Mazmur 81. Kitab Mazmur 81 mulai ayat 14 dan seterusnya. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan mereka. Haleluya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Umatku, saudara, akan kuberi makan gandum yang terbaik. Saudara, ini bukan hanya bicara soal makanan. Gandum yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan bukan hanya bicara soal makanan. Dan madu dari gunung batu. Ini hal yang sangat menarik di sini, saudara. Gandum adalah memang, katakan, adalah penghasilan mereka, pekerjaan mereka. Petani gandum menghasilkan gandum. Tetapi madu dari gunung batu itu adalah liar, bukan peternak, bukan ternak yang dimaksud di sini. Dan itu merupakan suatu bonus yang luar biasa yang diberikan Allah, tetapi mendatangkan keuntungan yang besar bagi umat Tuhan. Itu madu, keberadaan yang sangat diberikan Allah kepada orang percaya. Gandum yang terbaik diberikan Tuhan. Kita pernah baca dalam Pemazmur, dikatakan Pemazmur juga ayat 126 bahwa Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini dibilang kalau itu adalah gandum, penuaian dengan adabnya menabur. Jadi yang diberikan Tuhan makanan terbaik itu bukan berikan makanan jadi, saudara. Jadi itu yang harus tahu. Perekonomian mereka dari gandum, penghasilan mereka dari gandum. Tetapi gandum yang terbaik, ada beberapa klasifikasi tentang gandum. Dari gandum ini datang kata, kalau gandum bertepung, datang tepung terigu itu dari gandum. Dan tepung terigu pun ada berapa jenis. Nah itu, ada yang untuk buat roti, ada yang untuk buat cake, ada yang untuk buat biskuit. Dan itu kadar proteinnya berbeda-beda. Nah itu, dibuat gandum untuk roti, proteinnya itu 10% ke atas. Dan pembuat gandum untuk membuat cake itu hanya sekitar 8 sampai 10%. Tetapi gandum untuk dibuat biskuit itu 6-8%. Jadi rendah proteinnya. Dan yang hebatnya, gandum ini tidak ada kolesterol. Itu diberikan Tuhan kepada mereka. Dan hal yang terbaik, ibarat kita kalau bilang beras itu ada banyak jenis. Jadi gandum ini juga ada yang jenisnya kadar airnya rendah. Itu yang gandum yang sangat bagus.
Nah, gandum itu kalau dibilang yang dibuat untuk pesta-pesta, kalau kita baca di sana dibuat untuk pesta-pesta adalah ya gandum yang dibuat untuk makaroni, itu dari gandum tertentu. Jadi bukan semua sama. Nah, janji Tuhan kepada umat Tuhan adalah yang terbaik Dia beri, bukan sembarangan, bukan asal-asal. Jadi Tuhan bukan beri yang sesuatu yang penting mereka makan, bukan. Tetapi dari gandum yang terbaik ini, sesuai dengan Mazmur 26 tadi, berkas-berkas yang berlimpah akan membuat kehidupan mereka terjamin. Dan di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, Tuhan bilang, lumbung-lumbungmu akan kuisi penuh. Kata lumbung itu adalah tempat penyimpanan gandum. Akan kuisi penuh. Jadi yang Tuhan beri dikatakan dalam 17 ini, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Jadi bukan sembarangan, tetapi yang terbaik. Dari hasil itulah kehidupan mereka dipakai untuk kelanjutan, untuk menunjang kehidupan umat Tuhan diberi. Nah, saudara baca Yosua pasal 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel atau kepada umat Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi janji Tuhan untuk kehidupan mereka yang dibilang masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu terpenuhi. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semua dipenuhi Tuhan. Itu janji dari segala yang baik. Nah, Tuhan yang tahu mana yang baik untuk umatnya. Tuhan tahu mana yang baik untuk kita. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya, kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya. Jadi persediaannya yang luar biasa terpenuhi. Dan saudara tahu tentang apa yang diberikan Tuhan ini, kita baca Yeremia pasal yang ke-41 ayat yang ke-9. Yeremia 41. Dalam kitab Yeremia 41. Bukan. Ayat 8. Yeremia pasal 41 ayat 8. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata, atau kita baca dari ayat 7. Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. 8. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu. Maka ia pun membiarkan mereka tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Luput 10 orang ini, 80 orang itu tewas dibunuh oleh Ismail dan rekan-rekannya. Tetapi ada 10 orang, jelas sekali Alkitab berkata, di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, jangan bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yaitu gandum, jelai, minyak, dan madu. Maka ia pun ia membiarkan mereka tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Jadi satu
hal yang diberikan Tuhan karena mereka mempunyai persediaan, karena mereka mempunyai simpanan, mereka mempunyai perbekalan. Gandum dan madu jelai ada pada mereka dan luputlah mereka. Ini yang diberikan Tuhan, memberikan kepada umat Tuhan itu gandum yang terbaik. Kalau saja 10 orang ini sayang dengan gandumnya dan madunya, tewas mereka. Nah itu. Tetapi mereka berkata, kami masih mempunyai, janganlah bunuh. Jadi gandum dan madu yang ada pada mereka sudah merekomendasikan mereka untuk tidak dibunuh. Perbekalan, mempunyai perbekalan tersembunyi. Kata tersembunyi itu tersimpan. Punya perbekalan. Kadang-kadang seperti ini saudara, ada orang punya perbekalan sayang duit, tidak mau berobat, dan akhirnya mati. Sayang duit. Nah itu, sayang dikorek. Apa yang perbekalannya? Orang-orang ini luput dia, tidak mati, tidak dibunuh, karena perbekalan mereka lepas. Nah, apa yang mereka simpan tersembunyi, apa yang perbekalan mereka yang tersembunyi itu mereka lepaskan, luputlah mereka. 10 orang yang berkata seperti itu. Saya yakin di antara rekan-rekan lain terbunuh punya perbekalan. Tetapi karena sayang untuk dikeluarkan, ini. Jadi Allah berikan kepada mereka sebagai satu persediaan juga, gambaran bahwa itu bisa meluputkan mereka. Terbaik yang Tuhan beri. Kata terbaik itu limpah dan luar biasa. Cukup untuk mengatasi segala persoalan, bahkan ancaman kematian bagi mereka. Cukup dengan gandum dan madu itu mereka luput. Tuhan sudah berikan seperti itu. Maka Alkitab berkata bahwa janji Tuhan itu terpenuhi. Janji Tuhan itu terpenuhi. Kenapa seperti itu, saudara? Kenapa bisa? Tuhan beri yang terbaik. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 10. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian sehingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Perhatikan kalimat, karena Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi Israel untuk selama-lamanya. Jadi dasar Tuhan beri yang terbaik kepada umatnya karena Ia mengasihi mereka. Dan kasihnya itu dibilang selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Jadi selama umat itu tetap mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, maka dikatakan yang terbaik dari Tuhan akan mereka peroleh. Gandum yang terbaik. Kalau kita sudah baca tadi, mereka luput karena punya persediaan, karena punya perbekalan tersembunyi. Gandum, madu ada pada mereka. Wahyu pasal 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini bicara tentang akhir zaman. Secupak gandum sedinar, betapa sulit. Secupak. Kamus Alkitab kata cupak itu kurang lebih 1 liter, bukan segenggam.
itu kamus Alkitab. Bahasa Indonesia setengah gampang. Tetapi kalau kamus Alkitab jelas kita ikuti kamus Alkitab. Kurang lebih 1 kitab. Nah itu harga 1 dinar. Harga upah 1 hari. 1 orang cuma cukup beli gandum seperti itu, setupak gandum. Sulitnya. Tetapi kalau dibilang Allah mengasihi umatnya untuk selama-lamanya, maka yang terbaik dia tetap berikan. Kesulitan ini datang, mereka akan terpelihara. Kalau Yeremia dikatakan tentang 10 orang yang luput, tidak binasa karena memiliki gandum dan madu, maka sampai kepada akhir zaman dikatakan bahwa kesulitan pangan umat Tuhan tetap dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi umatnya. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Kita lihat untuk madu. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-29. 1 Samuel pasal yang ke-14. 1 Samuel 14 26 dan 27. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. 27. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. 28. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan sungguh-sungguh, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu. Jadi rakyat letih lesu dalam keadaan perang disuruh puasa. Repot. Yonatan, dia tidak dengar sumpah itu, lalu dia ketemu dengan madu yang meleleh. Lalu dikatakan dia minum, dia makan. Dia makan, teranglah matanya. Nah itu. Di sini ada unsur obat. Di situ. Teranglah matanya menjadi terang. Di Amsal pasal 16, saudara lihat dalam Amsal pasal 16 tentang keberadaan seperti itu. Ayat 24. Amsal pasal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Itu madu. Jadi perkataan kita seperti madu itu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Itu yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah itu. Keberadaan kepada umat-umat Tuhan, dijanjikan hal yang lebih luar biasa dalam kehidupan mereka. Allah berikan kepada mereka. Kenapa Alkitab tulis? Karena Allah mengasihi umatnya. Saya mau kita baca 2 Timotius pasal yang ke-1, 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Yang dikatakan bahwa umatnya itu, nah ini, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu umat. Jadi bukan semua umat, tetapi umat yang dibilang yang dikenal oleh Tuhan. Tetapi dasar
kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan mengenal siapa miliknya, umat miliknya. Dikenal oleh Allah. Kita sudah tahu yang dikasihi oleh Allah adalah ini. Siapa mereka? Bagaimana Allah mengenal umatnya? 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Haleluya. Orang yang dikasihi Allah dikenal oleh Allah. Nah, ini yang dibilang karena Allah mengasihi umatnya dan umatnya itu mengasihi Allah. Diberikan kepada mereka gandum yang terbaik, diberikan Allah kepada umatnya karena mereka mengasihi Tuhan. Maka hal yang terbaik diberi. Ketika kita dianjurkan oleh firman Allah untuk mengikuti aturan-aturan Allah, kebenaran Allah, maka dibilang menjadi seperti Dia. Yesus bilang, belajarlah kepadaku. Belajar. Kalau Dia mengasihi, maka memberikan yang terbaik. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah, maka orang seperti ini pun sama. Karakter ilahi itu adalah memberi yang terbaik. Orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan yang terbaik. Orang yang mengasihi Tuhan itu memberi untuk Tuhan yang terbaik. Bukan sembarangan, bukan asal-asal. Kejadian pasal yang ke-18, saudara lihat contoh kita baca sebelum kita lanjut dengan seperti ini. Mulai ayat 1. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon bertarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. 3 orang itu adalah Allah itu sendiri. Karena dia sujud menyembah sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah diambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Terus. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Terus. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati hai. Karena melakukan yang terbaik, gambaran tentang wujud daripada dia mengasihi Tuhan,
Dan waktu dia bertemu, dia lakukan yang terbaik, menyegarkan kembali. Hidangan yang menyegarkan Tuhan. Dengan keberadaan itu yang terbaik dia lakukan. Saudara lihat, mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itu dialami oleh Abraham dan Sarah. Haleluya. Karena Sarah telah mati syahid. Itu tidak mungkin bagi manusia. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menerobos kemustahilan hanya dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena ia mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi dia. Ia mengasihi dia. Tuhan mengasihi Abraham. Dan Abraham mengasihi Tuhan. Sama-sama karakter ilahi itu ada pada Abraham. Sebab itu dia disebut Bapa semua orang percaya. Allah melakukan yang terbaik bagi umatnya. Allah memberikan terbaik bagi umatnya. Memberikan apa yang terbaik karena ia mengasihi mereka. Dengan apa yang dia beri, luputlah mereka. Dan Abraham yang mengasihi Tuhan, dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Menyambut mereka dan memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Dan apa yang jadi? Tahun depan aku akan kembali dan Sarah sudah mengandung, melahirkan seorang anak. Dan Alkitab jelas tulis, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati sakit. Tatkala saudara berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, tatkala kita melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, Alkitab tulis, mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Yesus pun bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Kasihi Tuhan. Karena dikatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu 1 Korintus 16. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, kata terkutuk, tidak diberkati. Tetapi tatkala mereka melakukan, jelas dalam Mazmur tadi, musuh mereka akan kuhalau. Musuh itu yang menghabiskan segala hasil panen mereka, gandum mereka, segala yang menjadi tuayan mereka. Tatkala musuh datang, maka musuh yang mengambil semua, karena mereka ditaklukkan. Tetapi pada waktu mereka melakukan kehendak Tuhan, musuh tidak dapat berbuat apa-apa, dihalau oleh Tuhan. Musuh kita, Alkitab tulis, adalah kuasa kegelapan. Musuh ini kadang-kadang merongrong kita, mengkhawatirkan kita kadang-kadang, sehingga ingin membuat kita seakan-akan bangkrut, ingin menghabiskan segala yang kita miliki. Ada rasa kekhawatiran bagi setiap orang karena takut kehabisan. Maka apa yang mereka simpan, yang tersembunyi itu, mereka tidak mau keluarkan untuk meluputkan diri. Tetapi 10 orang itu, janganlah bodoh kami, sebab pada kami masih ada perbekalan yang tersembunyi di luar kota. Tatkala mereka lepaskan, Alkitab berkata, mereka dibiarkan hidup. Dan terbaik dari Tuhan diberikan sampai kepada akhir zaman, secupak gandum sedinar harganya. Umat Tuhan diberi Tuhan gandum yang terbaik, sehingga mereka luput. Alkitab tulis, langit dan bumi sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kasihi Tuhan, lakukan yang terbaik, buat yang terbaik untuk Tuhan, maka engkau akan lihat mujizat terjadi dalam perjalanan hidupnya. Karena tidak ada yang, kalau Abraham dan Sarah mengalami hal itu, kita dibilang keturunan Abraham. Orang yang beriman adalah keturunan Abraham. Maka dikatakan janji itu pun diberikan kepada kita. Tidak ada yang dijanjikan Tuhan yang tidak dipenuhi. Semua yang dijanjikan, semua yang baik yang dijanjikan Tuhan itu terpenuhi. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dan mari kita bangkit.
saat ku tak melihat jalanmu. Daripada Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus, kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Nya Bapa. Kiranya itu menjadi berkat kehidupan kami Bapa, untuk setiap hari boleh untuk membimbing kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang layak kami berikan ya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Silakan yang bertugas, kita akan nyanyikan pujian Betapa Ku Bersyukur. Ku
bagi Bapak Sudirman Lumaraja tanggal 27, tanggal 29 Adi Clara Beo Samanta dan Saudara Okta Mamesa. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Natal kita rencananya tanggal 10 saudara, 10 Desember, dan persembahan Natal saudara serahkan kepada Pak Gunawan. Karena itu saja. Dan sebentar latihan ya. Tipe Mazmur adalah latihan sebentar. Kita bangkit berdiri dan kita akan segera tamatkan kebaktian. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu yang mengintiba dari rumah Tuhan, berkat-Mu menjadi bagian kami. Dan segala korban persembahan yang diberi oleh umat-umat-Mu, baik itu berupa kolektor, ucapan syukur dan tatangan, dalam nama Yesus, berkatilah umat-umat-Mu sesuai dengan janji. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya, dan sepanjang hidup kami taruh hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan, karena Engkau-lah yang memberikan dan melakukan yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk dapat melakukan dan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Segala puji hanya bagi Engkau, karena sesungguhnya Engkau baik bagi kami. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Mereka yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan berkat-Mu menjadi bagian mereka. Baik Pak Sudirman Lumaraja, Adi Clara Bel Samanta, serta Okta Mamesa, dalam nama Yesus di hari ulang tahun yang mereka sudah lalu, diberkatilah mereka karena Engkau sumber segala berkat. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Pada akhirnya kekasih-kekasihku dalam Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.